Halo kawan-kawan semua, sobat YouTube sekalian yang mengikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas pengalaman saya menggunakan mesin Robin EY20 ya. Mesin ini itu terkenal sangat kuat karena dia adalah produksi Jepang selain Honda ya. Jadi dari bentuk fisiknya kita bisa mengamati mesin Robin EY20 ini punya letak buring dan piston itu yang vertikal, jadi tidak seperti mesin Alcon Honda itu biasanya buringnya itu agak tidur ya, seperti ini. Kalau seperti ini kan dia agak tidur tuh ya, dia agak tidur ini. Kalau Robin EY20 ini mesinnya berdiri ke atas. Mesin ini terkenal cukup kuat ya, kalau saya baca di web-web itu. Jadi setelah 2 tahun pemakaian mesin ini mesin di kultivator saya atau cakar baja. Setelah 2 tahun menggunakan mesin ini, saya mengalami beberapa permasalahan ya. Yang pertama itu gejala ketika keadaan mesin ini panas, pengapian hilang atau mati sendiri. Jadi ketika dalam keadaan panas mesin ini mati sendiri. Lama-lama cuma 1 menit menyala terus mati, dan saya harus menunggu beberapa menit untuk mendinginkan mesin baru bisa menyalakan lagi. Ini sangat mengganggu. Jadi saya mencari penyebabnya di mana. Ternyata setelah saya buka ini ya, ini itu adalah bagian CDI-nya mesin. Jadi yang ini, nah ini itu adalah CDI-nya mesin. CDI-nya mesin ini nempelnya pas di dekatnya ruang bakar. Jadi panasnya ruang bakar ini dapat dengan mudah masuk ke CDI ya. Padahal CDI itu harusnya tidak boleh terkena panas berlebihan. Jadi karena letak CDI-nya yang berdekatan dengan ruang pembakaran, CDI ini akan riskan untuk rusak. Jadi gejala rusaknya itu contohnya apinya melemah atau hilang api. Jadi kalau gejala yang saya alami itu adalah ketika mesinnya ini panas, CDI ini tidak mengeluarkan api ke busi. Jadi CDI-nya tidak mengeluarkan api ke busi. Jadi saya membelikannya CDI baru yang ori. Ini CDI lamanya ya, yang CDI-nya baru sudah saya pasang. CDI baru yang ori harganya sekitar 300 sampai 500.000 ya, tergantung toko yang kalian ya, tergantung stok di toko yang kalian dapatkan ya. Untuk yang paling murah sendiri harganya sekitar 300 ke atas ya. Ini saya pasangkan dan nyala apinya normal lagi. Terus gejala yang kedua yang saya alami itu adalah ini letak di karburatornya ya. Jadi ketika mesinnya itu tidak stasioner, mesinnya itu nyendat-nyendat begitu ya, tidak stasioner. Jadi kalau dipakai untuk cakar baja, ketika dikasih beban dia langsung mati. Nah ini sangat mengganggu dan tidak bisa bekerja. Karena ini saya sempat beberapa kali emosi ya. Ternyata setelah saya telusuri, mesin semacam ini kok bisa tersendat-sendat, dan kadang itu bensinnya sering banjir ke filter ini ya. Jadi ini filter ya, ini filter. Ketika mesinnya tersendat-sendat itu stasionernya naik turun. Jadi ininya naik turun ya. Ini namanya apa ya? Ini itu untuk stasioner ya, dia mengatur nah saya lupa, maaf ya, maaf, nanti coba cari sendiri. Jadi stasionernya itu naik turun, terus bagian filter udaranya ini terisi penuh dengan bensin. Nah saya coba buka tuh ya, saya ambil karburatornya, saya bersihkan, saya pasang lagi, ternyata belum normal juga. Saya coba mengakali ini ya. Jadi ini saya akali, saya panjangkan, saya pendekkan, ternyata tidak ada hasil juga. Stasionernya ini saya atur di bawah ini. Di bawahnya itu ada pengaturan
saya atur tidak bisa juga, hingga saya kehabisan akal dan membeli karburator baru. Ini karburator barunya belum sempat saya pakai ya. Saya terlalu terburu-buru membeli karburator baru. Ini murah ya karena ini tiruannya Cina. Ini harganya sekitar 100.000 ya. Karburator ini sudah ada setelan gas dan ada setelan stasioner. Kalau yang karburator bawaannya pabrik yang ori itu hanya ada setelan gas, ini ya, setelan gas, dan stasionernya itu tidak ada setelannya, dia mati ya, pakem seperti ini ya, ini pakem. Kalau anu ya ini ya, ini ya, bagian ini lah ya. Bagian ini itu gunanya untuk apa? Bagian ini gunanya ketika keadaan gas tertutup penuh, nanti bensinnya akan lewat sini. Kalau ini tersumbat, mesinnya tidak bisa stabil, tidak bisa stasioner. Jadi saran saya itu sebaiknya ini dilepas, dibersihkan, dikerok sedikit pakai kabel ya, serabut kabel. Itu nggak apa-apa. Dikerok sedikit pakai serabut kabel, disemprot pakai kompresor, dipasang lagi, insya Allah bisa. Beberapa teman YouTube yang lain itu biasanya mengakali dengan cara tuas cuknya. Nah ini cuk ya, tuas cuknya ini ditarik hampir penuh, tapi jangan sampai penuh. Kalau sampai penuh dia mati. Nah ditarik hampir penuh terus sedikit, nah ini hampir penuh sedikit, hampir ya. Cara seperti ini sebenarnya juga cukup membantu ya. Jadi mesinnya bisa menyala normal dan agak stasioner, tapi ketika digas tinggi dia kembali berebet ya, dia tidak stasioner atau meraung-raung. Ini juga tidak bagus ya untuk mesinnya, karena nanti bensinnya juga bisa banjir lagi di sini. Ya, jadi saran saya, sebelum teman-teman sekalian membeli karburator baru, terburu-buru membeli karburator baru seperti saya yang akhirnya tidak terpakai, lebih baik kalian coba dulu membersihkan bagian ini ya, bagian inilah ya, ini dilepas. Caranya itu pakai obeng, diputar ke arah kiri, dilepas, dibersihkan, setelah itu dipasang lagi, insya Allah sembuh ya. Cukup sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.